Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sedarasi, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 1 Sedarasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Dan pada waktu ini saya ingin menyampaikan apa yang kami dapatkan di SD 5 Kuripan bulan kemarin, yaitu untuk pembahasan pembelajaran mendalam atau IPM. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya. Bukan berarti saya berdiri di depan sini karena saya hebat atau karena saya pintar, tapi karena saya memang berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan di pembelajaran mendalam bulan kemarin kepada Bapak dan Ibu Guru hebat sekalian. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan salawatnya di amin. Amin. Bapak dan Ibu Guru hebat, baiklah kita akan mulai langsung untuk mengenal pembelajaran mendalam. Dengan pembelajaran mendalam ini kita akan berusaha menciptakan kelas yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan murid, menekankan penciptaan proses belajar yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua adalah bermakna, yang ketiga adalah menggembirakan. Apa itu maksud yang berkesadaran? Jadi sebelum kita masuk kelas, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita lihat bagaimana kondisi murid pada hari itu. Misalnya, apakah mereka sudah sadar, berkesadaran, sadar dalam artinya mereka sudah siap untuk belajar, ataukah belum? Yang selanjutnya adalah bermakna. Bagaimana guru menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna di kelas, bermakna bagi murid, bermakna bagi guru yang menyampaikan. Yang selanjutnya adalah menggembirakan. Bagaimana anak-anak ini kita lihat, apakah dia gembira, apakah dia senang dengan apa yang akan kita berikan, ataukah tidak. Lalu apakah kita sudah bisa menciptakan suasana yang menggembirakan atau belum? Nah, ada 3 prinsip bersadaran, bermakna dan menggembirakan ini perlu diterapkan secara holistik, terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, demi tercapainya 8 profil lulusan secara utuh. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, pemahaman yang perlu disesuaikan. Pemahaman yang perlu disesuaikan. Pemahaman tidak sama dengan menghafal. Pembelajaran mendalam juga bukan rumus yang perlu dihafalkan. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang selanjutnya, peran guru. Peran kita sebagai yang pertama, peran guru yang pertama adalah aktivator. Jadi guru sebagai aktivator itu tugasnya adalah mendorong murid mengkonsumsi pengetahuan secara aktif
tadi untuk kemandirian, percaya diri, dan kebersamaan. Dan selanjutnya peran guru adalah sebagai kolaborator. Yaitu guru harus bersikap aktif, memberikan respon terhadap setiap proses belajar kepada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk merancang pembelajaran maka guru perlu yang pertama memahami secara menyeluruh dokumen capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, menganalisis CP guna menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya merancang pembelajaran. Yang terakhir, merancang pembelajaran dan asesmennya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru bisa menggunakan media sosial yang ada untuk melakukan pembelajaran ini, yaitu tapi dengan cara memodifikasi atau dikembangkan sendiri rencana pembelajaran sesuai konteks murid yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk menuju pembelajaran mendalam atau deep learning, kita perlu mengetahui ada beberapa hal. Di sini kita perlu merubah pola pikir kita, karena di sini ada dua pola pikir yang harus kita miliki. Yang pertama adalah PPT atau pola pikir tetap. Apa itu pola pikir tetap yang harus ada pada guru, atau apa itu pola pikir tetap yang harus dirubah dari guru? Yang pertama, pola pikir tetap adalah pola pikir yang susah dirubah, pola pikir yang hanya jalan di tempat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kemarin masih ada di sini di pola pikir tetap. Contoh pribadi saya adalah ketika saya merasa, sudahlah pembelajaran yang penting kita lakukan seperti apa adanya, ya sudah, sebatas kemampuan kita saja. Itu satu. Yang kedua, pola pikir tetap saya pribadi. Saya merasa ketika Bapak Kepala Sekolah itu mengutus satu atasan mengutus saya, Ibu Larsir sebaiknya besok ikut pelatihan ya Bu. Maka saya akan menjawab, mohon maaf Pak, saya kan sudah tua, saya tidak bisa IT, saya bodoh Pak, apa saya bisa? Kenapa Bapak tidak mengutus yang muda saja Pak? Ini pola pikir saya ada di sini, pola pikir tetap. Yang selanjutnya, saya merasa, aku kan sudah pintar, saya sudah mampu, IT saya sudah bagus. Kenapa saya harus mengajarkan ke orang lain, harus menularkan ke orang lain supaya orang lain juga ikut pintar? Untuk apa? Yang penting kan saya sudah pintar. Ini juga termasuk ini pola pikir saya pribadi yang mungkin masih ada di sini Bapak Ibu. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di learning ini, saya ada sedikit sadar di hati saya yang paling dalam ini. Kenapa saya dari kemarin kok masih egoisme saya melakukan pembelajaran di sekolah dengan segala pikiran saya sendiri. Saya tidak mau dengar orang lain, saya tidak mau dengar atasan saya. Bodoh amat, yang penting saya melakukan tugas tupoksi saya, berangkat mengajar, sudah. Nah setelah itu sadar, oh iya, berarti setelah ini kita harus membangun pribadi guru. Bagaimana supaya kita berpikir ke depan, berpikir untuk kemajuan, bukan untuk kemunduran pembelajaran. Jadi kita merubah pola pikir dari PPT ini, kalau bisa itu ke level naik Bapak Ibu, jangan yang ke bawah. Di sini jadi PPB, pola pikir bertumbuh. Jadi dari pola pikir tetap seperti yang kemarin saya masih miliki, masih pola pikir yang susah dirubah ini, pola pikir yang hanya berada atau diam di tempat, tidak berusaha untuk
maju ke depan untuk kebaikan pendidikan, saya berusaha untuk saya harus bisa berubah dari pola pikir tetap ini ke pola pikir bertumbuh. Apa itu pola pikir bertumbuh? Pola pikir bertumbuh ini adalah pola pikir yang sudah terbuka, Bapak dan Ibu. Pola pikir yang sudah bisa menerima masukan dari lingkungan, menerima masukan mungkin dari wali murid atau orang tua, menerima masukan dari atasan atas mungkin apa kesalahan yang sudah kita lakukan atau kekurangan pada diri kita dalam pembelajaran. Jadi mari Bapak dan Ibu, kita tinggalkan pola pikir lama mungkin yang masih ada di hati kita menuju ke perubahan pola pikir bertumbuh untuk kebaikan dan kemajuan pendidikan. Sebelum itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri, ke lubuk hati kita yang paling dalam, ada di posisi mana saya sekarang ini? Apakah masih ada di PPT, pola pikir tetap, ataukah saya sudah ke ranah pola pikir bertumbuh dengan apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Oh, ternyata saya sudah berubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jika ada yang bertanya, monggo. Kalau saya akan jawab, kalau tidak ya untuk PR. Monggo Bapak dan Ibu. Kalau tidak saya bertanya ya Pak. Kira-kira jika kita ada di pola pikir tetap, langkah apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Monggo Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan pribadi, karena misalnya jika saya masih ada di sini, masih ada di pola pikir tetap, apa yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih. Ini hanya sekedar pendapat saja. Ketika kita belajar di PPT pola pikir tetap, tentu saja orang itu masih banyak yang memiliki pola pikir tetap, tapi juga punya pola pikir bertumbuh. Maksudnya begini, ketika kita menyadari
yang diperintahkan ke kita itu di situ ada pola pikir tetap. Dan selanjutnya menyerah, kemudian kurang semangat atau merasa itu adalah sesuatu ancaman bagi kita. Jadi ketika ada tugas atau apa, seolah kita itu merasa mengancam gitu. Jadi sebisa mungkin marilah kita ubah sedikit demi sedikit pola pikir tetap kita ke pola pikir bertumbuh. Sekali lagi, ini bukan untuk siapa-siapa ya Bapak Ibu. Ini adalah untuk kemajuan pembelajaran kita, bukan untuk kemunduran. Sekali lagi, kita ingin maju, bukan ingin mundur ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Sementara mungkin ini dulu yang kami sampaikan pada penugasan pertama. Mungkin nanti akan dilanjutkan ke penugasan yang selanjutnya. Sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengumuman. Mohon Bapak. Terima kasih kepada Bu Sudarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Beberapa waktu yang lalu memang ada rangkaian kegiatan untuk yang dimulai dari guru dan kepala sekolah. Di antaranya yang pertama tentang coding yang waktu itu kami utus Pak Irwan Setiawan, kemudian untuk pembelajaran mendalam atau PM yang pada kesempatan itu dari kelas tinggi 456 saya wakilkan ke Bu Sudarsi selaku guru kelas 4 dan kelas rendah Pak Januar Habib dari guru kelas 3, dan pelatihan itu dilaksanakan secara 6 hari berbarengan dengan saya hanya beda tempat untuk pembelajaran mendalam dari sisi kepala sekolah. Kalau kami 5 hari dan secara umum konsekuensi dari keikutsertaan mereka dalam pelatihan adalah pengimbasan di satuan pendidikan. Ini salah satu materi yang paling kunci dan paling mendasar yang sudah disampaikan oleh Bu Sudarsi tadi tentang pembelajaran mendalam. Saya hanya akan menyampaikan yang perlu di Bapak Ibu evaluasi refleksi adalah begini. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pembelajaran ketika menggunakan kurikulum merdeka, karena kurikulumnya sampai saat ini juga tidak berubah. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Jadi jangan keliru kalau ada istilah kurikulum deep learning. Deep learning itu bukan kurikulum, tetapi deep learning itu merupakan salah satu dari bagian proses pembelajaran. Artinya dari metode pembelajaran yang sudah ada seperti diferensiasi, terus kemudian pembelajaran model pembelajaran yang lain, ada jigsaw, ada apa, ini ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Inti dari semua itu yang perlu disadari, satu, Bapak Ibu mindsetnya harus ditanam. Untuk apa? Kedua, mindset itu untuk penerapan pada pembelajaran mendalam atau pembelajaran di kelas dengan satu pedoman bahwa pembelajaran berpusat kepada murid atau kepada peserta didik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sudarsi seperti apa sih kita pembelajarannya di kelas itu. Setidak-tidaknya memang ada hal-hal yang perlu diubah atau penyesuaian. Dasarnya adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu kita mengevaluasi, merefleksi apa yang telah kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan pada masa-masa sebelumnya.
Maka itu tadi seperti tadi saya sampaikan, mindsetnya itu harus bertumbuh, harus berkembang, harus dinamis. Jadi tidak terpaku pada seperti biasa, atau dalam bahasa yang sekarang Bapak Ibu jangan selalu berada pada zona nyaman. Zona nyaman itu kalau orang sudah nyaman kan sudah suruh maju jalan, suruh maju 2 langkah panas, suruh mundur 2 langkah nabrak belakang, suruh geser kanan 4 langkah panas. Maka satu-satunya jalan di tempat itu namanya zona nyaman. Nah itu yang tidak boleh di situ. Apapun bentuknya yang harus kita sadari seperti itu. Meskipun kita atau Bapak Ibu belajar pada kelas yang sama, tetapi pada tahun-tahun yang berjalan siswanya berbeda. Maka mindset itu harus ditanamkan. Apa itu mindset? Fondasi dari keterampilan atau skill dan alat tools dan selanjutnya. Pada prinsipnya seperti itu Bapak. Dan ini nanti pada tanggal 30 Agustus kedua guru tadi, Guru Sudarsi dan Pak Januar Hafid akan melaksanakan ini yang kedua. Kalau menurut kabar, jika kemarin 6 hari, mungkin tim kedua 5 hari atau 4 hari. Informasinya seperti itu. Dan saya sendiri nanti tanggal 30 juga berangkat lagi. Kalau kemarin bikin 5 hari, nanti bikin 2 4 hari. Konsekuensi inilah yang perlu Bapak Ibu direaksi atas perkembangan yang kami peroleh, yang berempat ini peroleh, untuk sama-sama menyikapi. Terima kasih tadi Ibu Sudarsi juga sudah menyampaikan ini adalah bukan masalah pintar dan tidak pintar, tetapi ini adalah untuk perkembangan, untuk keberhasilan, untuk kemajuan baik peserta didik maupun sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Bu Darsi, dan mohon kiranya nanti juga berkembang, termasuk Mas Irwan yang dalam hal ini coding, nanti dalam waktu-waktu mendatang kita tetap akan terus membuka kembali kegiatan ini seperti apa sih sebaiknya, karena kan program ini kan ada yang namanya guru belajar, itu dimanfaatkan melalui POUK kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya